banyak yang asal terbang, banyak yang penting nyampe Korea Selatan, sampai sini bisa kerjanya nih, mohon maaf bisa untuk kerja. Kamu yang rasa gengsi ya, yang biasanya di rumahnya cuma pegang gadget, terus makan disiapin orang tua, terus juga rokok tinggal minta, "Mah, beli rokok, Pak, beli kopi, Pak, minta uang, Pak, antar ke sana, Pak, antar ke sini, Pak, buatin ini, Pak, buatin itu." Sampai di Korea Selatan ngayalnya pengen kerja, ngayalnya pengen mandiri, tahu-taunya sampai sini malah. Di video kali ini kita akan membahas tentang tantangan terbesar calon pekerja migran Indonesia, seperti krisis tenaga kerja dan krisis lapangan pekerjaan. Seperti apa video selengkapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam semangat yang tak terbatas. Oke, apa saja sih tantangan di tahun 2026 untuk calon pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan? Pertama, yaitu krisis tenaga kerja. Pasar tenaga kerja Korea Selatan sedang mengalami ketidakpastian, krisis tenaga kerja atau krisis lowongan pekerjaan. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Dan teman-teman tahukah, kalau ada sekitar 500-an orang dari semua sektor itu pekerja migran asal Indonesia itu nganggur di Korea Selatan. Tapi di sisi lain, Korea Selatan ini mengalami krisis tenaga kerja. Kenapa? Dan ada apa di balik ini semuanya ya. Nah, kita perlu merefleksikan diri, merefleksikan kenapa ini terjadi, untuk mengedukasi atau mengevaluasi calon pekerja migran yang masih di Indonesia yang sedang mempersiapkan diri. Nah, di sini perlu kita evaluasi yaitu tentang bahasa. Pertama sekali yang harus kita evaluasi adalah penguasaan bahasa dari calon pekerja migran Indonesia ya. Banyak yang asal berangkat, banyak yang asal terbang, banyak yang penting nyampe Korea Selatan, sampai sini kerjanya nggak bisa kerja. Ya, kenapa nggak bisa kerja? Nih mohon maaf, untuk kamu yang rasa gengsi ya, yang biasanya di rumahnya cuma pegang gadget, terus makan disiapin orang tua, terus juga rokok tinggal minta, "Mah, beli rokok, Pak, beli kopi, Pak, minta uang, Pak, antar ke sana, Pak, antar ke sini, Pak, buatin ini, Pak, buatin itu." Sampai di Korea Selatan ngayalnya pengen kerja, ngayalnya pengen mandiri, tahu-taunya sampai sini malah jadi benalu, malah jadi mencoreng citra negara sendiri dengan kabur dari perusahaannya. Ini yang jadi faktor evaluasi dasar pola dari pekerja migran Indonesia yang harus dievaluasi. Salah satunya ya, ini mohon maaf, bukan saya sedang menjelekkan Genji, tapi tidak semuanya juga, tidak semuanya ya. Hanya ada salah satu pekerja migran Indonesia yang begitu yang saya sebutkan tadi ya. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan dan tidak menyudutkan satu orang atau satu generasi, tapi ini ada satu pola yang bisa merusak keseluruhan gitu loh. Jadi malah saya sempat posting juga ya di video shot waktu itu, tahun kemarin ya 2025 tentang, image pekerja migran Indonesia yang kurang diminati. Nah ini teman-teman ya, harus kita bangun, yuk kita mulai dari awal lagi nggak apa-apa. Nah di tahun 2026 ini yang penuh dengan ketidakpastian karena, konflik geopolitik di mana-mana, terus juga perekonomian Korea Selatan ini sedang dipertaruhkan di 2026 ya. Kamu tahu kan, Korea Selatan itu anaknya siapa? Mohon maaf ya, bukan anak, maksudnya bermitra atau berteman dekat dengan siapa? Ya, tentunya dengan Amerika Serikat yang mencabut mencabut investasinya di awal tahun 2026 saat Presiden Donald Trump itu dilantik, dan itu tidak sedikit teman-teman, sekitar 3,5 M, 3,5 M USD kalau nggak salah ya, kalau Didi nggak salah. Ini jelas sangat berpengaruh sekali. Nah, di sini lepas dari itu semuanya, kembali lagi kita mengevaluasi dari kinerja kita masing-masing. Yang mau ke manufaktur, pastikan sudah siap ya, sudah siap tempur gitu, mental baja. Apalagi yang mau ke fishing nih, yang mau ke fishing jangan jangan nekat. Fishing itu tidak untuk semua orang.
Fishing itu tidak sembarang orang bisa masuk, bisa kerja di dalamnya. Karena apa? Pertama, mabuk laut, guys. Mabuk laut. Yang kedua, ya, tantangan. Kerjanya itu penuh tantangan, ya. Dipres sama atasan sama mandor orang Korea yang kita kadang bahasanya juga beda di LPK yang diajarin dan realitanya di sini ngomongnya seperti apa. Contoh, ya, kalau di LPK diajarinya Jacobi Mohago Isemika di sini iri moeo itu ya pertama tuh. Dan masih banyak bahasa-bahasa yang itu secara penulisan berbeda dan secara pelafalan juga kesehariannya berbeda. Dan itu harus kita pahami, harus kita banyak. Dan buat kamu yang punya pertanyaan seputar proses Korea Selatan dan baik G2G maupun P2P atau proses jalur lainnya, tantangan kerja di Korea Selatan, cara-cara hidup di Korea Selatan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan sungkan untuk subscribe, jangan sungkan untuk komen, jangan sungkan untuk meninggalkan saran dan kritiknya. Kita sukses bersama PMI Korea Selatan. Bisa. Terima kasih. Demikian dulu video dari Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.